Song Xia seorang wanita penjelajah waktu. Ayo minum. Anggur yang enak. Bersulang. Bersulang. Tanyakan pada kakak Mingyang. Kakak Mingyang, mengapa kamu tidak melihatku? Mungkinkah kamu diam-diam berpikir, aku sama dengan wanita-wanita itu? Itu tentu saja berbeda. Wanita sepertimu. Aku belum pernah melihatnya. Suamiku, aku takut. The film was translated and narrated by M Media. Song Xia, aku akhirnya menunggumu. Setengah tahun yang lalu. Namaku Ling Yi. Putri kedua dari Perdana Menteri saat ini. Kakak perempuanku Ling Yu dan aku adalah kembar. Pada malam sebelum pernikahan kakak perempuanku, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kakak perempuanku tercinta difitnah berzina setelah menikah Ling Yu, kakak perempuan Ling Yi. dan bunuh diri karena ketidakadilan itu. Ayah dituduh berkolusi dengan musuh dan berkhianat. Ayah Ling Yi. Dan seluruh keluarga kami digerebek. Kakak Mingyang sudah kubilang, saudara lebih bisa diandalkan. Mengapa kamu tidak menikahiku? Kita bisa menghabiskan hidup kita bersama. Dan aku juga ditetapkan sebagai pelacur resmi. Dijual ke rumah bordil. Semua ini adalah berkat wanita yang berdiri di hadapanku ini. Song Xia. Dia menyebut dirinya transmigrator, menghancurkan kehidupan orang lain, menginjak-injak nasib para wanita, dan memandangnya sebagai pencapaian penaklukan. Kakakmu fosil tua itu berani bersaing denganku untuk posisi istri jenderal. Sebagai seorang transmigrator, aku adalah pahlawan wanita hebat di dunia ini. Semua orang harus berputar di sekitarku. Mimpi itu benar-benar sangat jelas, hingga menakutkan. Aku bertanya-tanya, apakah itu adalah kehidupan masa lalu? Oleh karena itu semua ini dimulai ketika aku menggantikan kakak perempuanku dan bertukar tempat dalam pernikahan. Apapun yang terjadi, aku tak akan biar mimpi buruk itu jadi betul. Suamiku, kau tahu, aku paling takut pada guntur dan hujan. Ketika guntur dan hujan seperti ini, tanpa kau di sisiku, aku tidak bisa tidur nyenyak. Kau telah berkampanye selama 2 tahun terakhir.
Dan aku hampir ketakutan hingga menderita penyakit jantung. Rasakan ini. Apakah dadaku sakit? Nyonya. Mengapa Anda tidak memakai sepatu dan kaos kaki? Anda akan masuk angin nanti. Hari ini adalah salahku. Setelah kembali, aku tidak segera menemuimu. Mari. Aku akan menemanimu kembali ke kamar. Jadi ini adalah ipar perempuan. Sudah berada di ketentaraan. Saya dengar ipar perempuan adalah yang tercantik di dunia melihat hari ini. Reputasi itu memang pantas didapatkan. Seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik. Benar-benar pasangan yang sempurna. Jenderal sungguh keberuntungan yang baik. Selamat Jenderal. Jenderal selamat. Mimpi itu benar-benar tidak sia-sia. Kalau tak macam mana aku gadis terlindungi, seorang wanita yang belum menikah, mungkin memahami ini. Keterampilan seorang wanita dalam memikat hati. Tuan-tuan. Istriku memang pemalu. Malam ini ada guntur dan kilat. Mohon maafkan aku istriku. Jangan berani-berani pergi. Kau bocah mendapatkan istri dan melupakan saudaramu kan? Apakah kamu masih menganggap kami saudara? Tepat sekali, apakah kau masih menganggap kami saudara? Suamiku. Nona Song ini. Jelas-jelas seorang wanita. Mengapa dia memanggilmu saudara? Aku ingin tahu, apakah dia mabuk atau... Ini. Kamu. Siapa yang kau sebut gila? Kau teratai putih teh hijau? Teratai putih teh hijau. Bagaimana kau tahu istriku menyukai teratai putih teh hijau? Teratai putih teh hijau harum dan menyenangkan. Sama sepertimu. Kau. Ini benar-benar membuatku tertawa karena marah. Terima kasih Nona Song. Kau juga seorang teratai putih teh hijau. Kau. Kakak Ming yang berjanji padaku dia akan minum bersama. Kami para saudara. Aku tidak akan membiarkanmu memonopoli kakak Ming yang. Omong kosong. Beraninya kau memukulnya. Kau. Tidakkah kamu dengar dia menghinaku? Menghinamu, kaulah yang pertama kali memanggil. UR teratai putih teh hijau. UR bilang kau. Bagaimana itu bisa menjadi penghinaan? Bukankah kata itu adalah hal yang baik? Suamiku. Nona Song jujur dan gagah berani. Dia pasti tidak akan menyukai istilah teratai putih teh hijau. Istilah yang begitu elegan. Namun aku telah memikirkan sebuah istilah yang lebih cocok untukmu. Teh jantan. Kata-katamu dalam mimpi itu yang mempermalukan kakak perempuanku. Aku belum melupakannya. Nona Song perasaan mengangkat batu ini hanya untuk menjatuhkannya ke kakimu sendiri. Apakah The rasanya film enak? was translated Kau. and narrated by M Media. Apa yang kamu tahu? Aku. Panas sekali. Ini. Wanita memang sangat dramatis. Selalu merengek dan menangis karena hal sepele. Songxia siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati istriku? Kau bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Aku adalah saudaramu. Barusan jelas sekali. Dia menjebakku. Cukup semua orang di sini. Siapa yang tidak tahu? Kau ceroboh dan tidak hati-hati. Sudah jelas kau tidak memegangnya dengan mantap. Xia, minta maaf pada kakak ipar. Benar Xia. Bukankah biasanya kau yang paling tidak peduli dengan hal-hal sepele ini? Meminta maaf tidak akan membuatmu kehilangan sepotong daging. Minta maaf saja. Mengapa kau begitu picik? Jika kau meminta maaf padanya, itu tidak akan membuatmu kehilangan sepotong daging. Kita masih harus minum-minum. Minta maaf cepat.
Suamiku Nona Song. Karena itu tidak disengaja. Mengapa tidak menyuruhnya? Menyeduhkanku secangkir teh saja. Nyonya itu murah hati. Jia, cepat lakukan. Kami masih menunggu untuk minum, kau tahu. Ya, kami sedang menunggu untuk minum. Cepatlah. Teh. Begitu baru benar. Aku salah barusan. Mohon maafkan aku, kakak. Bukan apa-apa. Ingatlah lain kali. Istri dari seorang kakak laki-laki. Harus dipanggil kakak ipar. Hai kau. Jia, kau harus lebih banyak belajar dari kakak iparmu. Ubah temperamen kasarmu. Hati-hati atau tidak ada yang akan melamarmu nanti. Siapa yang mau menikah? Aku tidak tertarik pada kalian para pria bau ini. Aku tidak tertarik. Aku hanya suka dekat dengan wanita cantik. Jika aku terjebak di dalam halaman berempat dinding itu sebagai istri yang kuyuh, aku lebih baik mati. Aku tidak membicarakanmu, kakak. Jangan bicarakan ini lagi. Mari kita main puisi bunga terbang baca puisi. Hal-hal yang membosankan dan beradab itu. Bagaimana kami tahu cara melakukannya? Ya. Kau selalu terampil dalam sastra. Kau selalu bisa menghasilkan ide-ide cerdas. Bagaimana kami yang lain bisa membandingkan? Benar. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Ini adalah improvisasi. Jika kamu tidak mau bermain denganku, kakak bermainlah denganku kalau begitu. Nona Song, aku sudah lama tinggal di halaman dalam yang dalam ini. Bakat cetek ilmu sikit, aku risau. Berhenti bersikap rendah hati. Eyo. Ling Yue, trik primo itu hanyalah keterampilan halaman dalam. Aku bagaimanapun telah membaca secara menyeluruh 300 puisi Tang. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melampauiku. Kita berdua akan menyusun puisi dalam 7 langkah. 1 langkah, 1 puisi, 1 tabuhan genderang. Siapapun yang menyelesaikan 7 bait, menang. Bagaimana? Aku tidak akan menyulitkanmu. Bagaimana kalau begini? 1 baris setiap 2 langkah saja. Aku akan mulai duluan. Pagi aku ucap selamat tinggal bayi di tengah awan warna. 1000 mil ke Jiangling kembali dalam sehari. Bagus. Puisi yang luar biasa, puisi yang luar biasa. Bintang malam tadi, angin malam tadi. Barat menara berlukis, timur olah Kasia. Bagus. Puisi yang luar biasa, puisi yang luar biasa. Mengapa Nyonya belum mengambil 1 langkah pun? Mungkinkah dia bingung? Tentu saja bakat sastra Asia. Terkenal di kalangan militer. Sayang sekali dia berada di perbatasan. Jika bait-bait ini disusun menjadi 1 jilid, mereka pasti sudah lama tersebar di seluruh ibu kota. Mungkin bahkan akan ada cendekiawan wanita terbaik. Maman, jika kau bertanya padaku, wanita-wanita yang terlindungi ini hanyalah wadah kosong. Tidak seperti Nona Song kita, yang bisa mengurus medan perang dan mengurus sastra. Sungguh mengesankan. Kakak, bagaimana? Haruskah aku menunggumu? Adik perempuan, silakan lanjutkan. Izinkan aku berpikir sedikit lebih lama. Melintasi 1000 gunung, burung-burung telah berhenti terbang. Sepanjang 10.000 jalan jejak manusia telah lenyap. Baiklah. Pasang musim semi membawa hujan bergegas mendesak di malam hari. Di penyeberangan liar perahu tak berawak hanyut menyamping. Layan-layan pernah sarang depan Ola Wangsi. Kini terbang ke rumah rakyat jelata. Bagus. Luar biasa. Gadis penyanyi tidak tahu kesedihan bangsa yang hancur. Masih bernyanyi di seberang sungai. Bicaralah. Mengapa kau berhenti? Apa kelanjutannya? Lagu bunga-bunga taman belakang. Apa?
Bagaimana dia tahu ini? Meninggalkan Baidi di pagi hari, di tengah awan berwarna-warni. Perjalanan 1000 li ke Jiangling kembali dalam 1 hari. Tangisan kera di kedua, tepi tak pernah berhenti. Perahu ringan telah melewati 10.000 gunung. Tadi malam bintang-bintang, tadi malam angin. Barat menara berlukis, timur aula osmanthus. Meskipun tubuhku tak memiliki sayap kembar Phoenix berwarna-warni, Bagus. hati kita berbagi pemahaman timbal balik yang halus. Di atas 1000 gunung burung-burung telah berhenti terbang. Sepanjang 10.000 jalan jejak manusia tiada. Seorang lelaki tua di perahu yang sunyi mengenakan jubah dan topi jerami, memancing sendirian di salju sungai yang dingin. Mengesankan. Luar biasa, The Nyonya. film was translated Nyonya sedang and membalas puisi. narrated by Membalas Anne puisi Media. pada saat seperti ini. Bahkan lebih sulit daripada menyusun puisi. Terutama ketika begitu koheren dan cerdik. Ini benar-benar langka. Bagaimana dia tahu separuh akhir dari puisi-puisi ini? Rumput liar dan bunga di samping jembatan burung vermilion. Di pintu masuk gang Wuyi matahari terbenam miring. Layan-layan pernah sarang depan aula Wangxi. Indah. Mengesankan dan luar biasa. Kini terbang ke rumah rakyat jelata. Nona Song, saya punya pertanyaan untuk Anda. Kapan puisi yang saya tulis menjadi karya Anda sendiri? Mustahil, ini jelas adalah apa? Song Xia, hidup dulu kau guna ini, bait dan syair yang dicuri dari entah dari mana untuk memamerkan reputasi Anda sebagai wanita berbakat. Untungnya, saya mengingat semuanya. Saya ingin melihat macam mana kau ilmu cetek. Masih boleh sombong lepas aku bongkar. Singkatnya, kamu tidak menulis ini. Kamu harus percaya padaku. Dia jelas mencuri milikku. Beraninya kau. Semua ini ditulis oleh Ur. Puisi yang ditulis karena merindukanku. Aku punya surat sebagai bukti. Selain itu, kalian berdua belum pernah bertemu. Bagaimana mungkin dia memiliki pandangan ke depan untuk menyalin karyamu? Suami, kompetisi belum selesai. Saya punya satu puisi lagi yang ingin saya persembahkan untuk Anda. Istri muda di kamarnya tidak mengenal kesedihan. Di hari musim semi, dia berdandan dan menaiki menara zamrud. Tiba-tiba dia nampak warna willow tepi jalan. Dia menyesal telah mendesak suaminya untuk mencari gelar. Suami, saya baru saja menyulam pakaian dalam bermotif willow. Maukah Anda melihatnya? Tamu-tamu terhormat, istriku dan aku memiliki hal penting untuk didiskusikan. Mohon maafkan kami. Mingyang, Lu Mingyang. Ur. Aku suamimu beberapa hari terakhir ini telah pergi berperang. Aku benar-benar merindukanmu. Suami, saya kedinginan. Xiao Cui, ambilkan baskom berisi air panas. Xiao Cui, kau boleh pergi. Aku akan mengganti pakaian dan memandikan istriku. Jenderal ini. Jenderal senang melayani orang lain. Biarkan saja dia yang melakukannya. Anda turun dulu. Ya. Sifat saya cukup aneh. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, akan ada hukuman, tetapi tidak ada hadiah.
Semuanya sesuai perintah Nyonya. Apa yang diajarkan oleh pelacur itu cukup bagus. Mengenai pria. Semakin Anda memanjakannya, semakin sombong dia jadinya. Hadiah dan hukuman, ketegasan dan kelonggaran dalam batas wajar. Hanya dengan begitu, Anda bisa membuatnya mendambakan lebih. Kakak Mingyang. Jenderal, saya tidak bermaksud mengganggu waktu senang Anda. Ini adalah laporan mendesak dari perbatasan. Itu sudah dikirimkan ke Puri. Apakah itu penting? Jika ini mendesak, seorang prajurit seharusnya datang untuk melapor. Mengapa Nona Song yang datang sebagai gantinya? Aku. Saya hanya terlalu cemas. Urusan negara bukanlah hal sepele. Kakak Mingyang ini yang kamu katakan sendiri. Kakak seharusnya tidak. Begitu tidak masuk akal kan? Tentu saja tidak. Jenderal, silakan pergi. Hanya saja jangan lupa. Saya punya kejutan untuk Anda malam ini. Tunggu aku. Jenderal sudah pergi. Nona Song, apakah Anda tidak akan bangun? Ling Yue. Kamu sebagai istri jenderal menghabiskan sepanjang hari berdandan mencolok. Apakah kamu layak bagi jiwa-jiwa setia para prajurit di medan perang? Kalau begitu menurut Nona Song, apa yang harus saya lakukan? 5 kilometer di utara Puri Jenderal. Ada tugu peringatan yang kubangun untuk para prajurit. Sebuah kuil peringatan. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk mempersembahkan dupa? Baik, kalau begitu seperti yang Anda katakan. Song Xia. Saya ingin melihat trik apa lagi yang bisa Anda lakukan. Ling Yue. Kalian wanita kuno ini memang bodoh. Aku ingin lihat bagaimana kalian wanita kuno bisa menyelamatkan diri setelah kehilangan kesucian. The film was translated and narrated by M Media. Nona, saya rasa jenderal sangat menyayangi Nyonya. Xiao Tao pelayan Song Xia. Jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka tidak akan melacaknya kembali kepada kita kan? Apa yang kamu takutkan? Dia tidak punya bukti siapa yang akan mempercayainya. Xiao Teu. Dalam 1 jam, kamu pimpin jenderal ke sini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri nasib Ling Yue. Baiklah. Ling Yue, tunggu saja untuk dipermalukan sepenuhnya dan mati oleh tanganmu sendiri.
Si cantik kecil paman datang. Kau bilang Nyonya tidak kembali sepanjang malam, dan sekarang ada di kuil ini. Jenderal, saya melihatnya dengan jelas. Nyonya ada di dalam, dan dengan seorang pria. Kau berbohong, jelas-jelas itu Nona Sangmu. Aku akan meminta Nyonya keluar malam ini. Nyonya sepenuhnya mengabdi kepada jenderal. Macam mana dia buat khianat tuh? Berhenti memfitnah Nonaku. Nonaku berkata, dia meremehkan bersaing dengan wanita lain, terlibat dalam rencana picik. Itu adalah persaingan antar wanita. Hanya Nonamu, si fosil tua itu, tidak bisa hidup tanpa pria. Cukup. Dian, masuk saja dan kau akan tahu segera, jika Nyonya telah mengkhianatiku. Aku pasti tidak akan memaafkannya. Nyonya. Nyonya. Tolong aku. Nona, Kenapa harus kau? Di mana Nyonyaku? suami. Suami, apakah Anda mencari saya? Kau baik-baik saja. Nyonya, mengapa Anda di sini? Di mana lagi saya seharusnya berada? Adik, bagaimana Anda bisa terlihat seperti ini? Dan Anda mengenakan pakaian saya. Mungkinkah Anda? Bagaimana kamu bisa membuatku pingsan? Kakak Mingyang. Lihat. Ling Yue, tunggu saja sampai kamu benar-benar dipermalukan dan dipaksa bunuh diri. Benarkah begitu? Itu mungkin bukan masalahnya. Suami, Anda mengklaim saya menyakiti Anda. Tetapi bagaimana tepatnya saya berhasil memancing Anda ke kuil gunung terpencil ini? Dan bagaimana saya membuat Anda pingsan? Selain itu, bukankah Anda mengatakan bahwa seorang nona muda yang terlindungi seperti saya sama sekali tidak berdaya? Lalu, bagaimana mungkin wanita lemah seperti saya? Dan bagaimana mengalahkan Anda? Aku. UR benar. Dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan kasar, seperti memegang senjata. Dialah yang membuatku pingsan. Aku menangkapnya di sini, sedang berselingkuh dengan seseorang. Dia ingin membungkamku, jadi dia menyuap seorang pengemis untuk mempermalukanku. Periksa tubuhnya. Dia pasti punya tanda di tubuhnya. Song Xia, sampai kapan kau akan melanjutkan sandiwara ini? Saya tidak menyangka kakak, bahwa Anda akan memfitnah saya dengan begitu kejam. Bukankah Anda mengatakan, saya menyuruh seorang pengemis menyerang Anda? Lalu pengemis ini, di mana dia sekarang? Jika saya benar-benar ingin merusak reputasi Anda, saya akan meninggalkan seorang kekasih gelap, bukan? Aku. Xiao Tao. Kau sebagai pelayan pribadi Nona Song. Namun kau tanpa pandang bulu, memfitnah Nyonyaku. Pengawal, Jenderal. bawa dia pergi, jual dia di luar kediaman. Jenderal Xiao tahu saya salah. Saya mohon belas kasihan Jenderal. Xiao Teu. Xiao Teu. Nona. Xiao Teu. Nona. Song Xia, mengingat situasi hidup dan mati yang pernah kita hadapi bersama, aku tidak akan memperpanjang masalah hari ini. Tapi setelah ini, jika kau berani memfitnah Nyonyaku lagi, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan masa lalu kita. Nyonya, mari kita pergi. Si cantik kecil paman datang. Ingatlah wajah atasanmu ini. Jika Anda menyimpan niat buruk lagi di masa depan, apa yang akan dipotong? Bukan hanya bagian belakang Anda.
Nyonya. Dia menyakiti Anda seperti itu, mengapa Anda masih membantunya? Menurut pendapat saya kehilangan kehormatannya. Dia pantas mendapatkannya. Sebagai sesama wanita, saya tidak ingin melihat wanita menderita. Lagi pula, jika saya ingin berurusan dengannya, saya punya banyak cara lain. Terima kasih atas bantuanmu, Nyonya. Bagaimana kalau aku jenderal ini? Membantumu memijat. Xiao Cui, Memilikimu seorang sudah cukup. Jenderal. Nona Song berkata luka lamanya kambuh, dan sakit kepalanya tak tertahankan. Dia meminta Anda untuk segera pergi. Jenderal. Luka Nona Song diderita di medan perang. Ketika dia menyelamatkan Anda, tolong pergi dan temui The dia. film was translated and narrated by M Media. Jika dia merasa tidak nyaman, dia harus mencari tabib istana. Jenderal, aku bukan seorang dokter. Xiao Cui, pergi ambil hadiah kekaisaran. Vas dari kamar saya untuk Nona Song. Katakan padanya saya akan mengunjunginya besok. Kau sungguh murah hati. Jenderal, Anda dan saya adalah satu kesatuan sebagai suami istri. Dermawan Anda adalah dermawan saya. Jenderal, saya amati bahwa Nona Song biasanya riang dan santai, memiliki temperamen maskulin. Sungguh tidak terlihat seperti seseorang yang akan mudah sakit dan menangis kesakitan. Bagaimana kalau sekarang saya menemani Anda untuk menemuinya? Malam musim semi yang indah. Sungguh sayang untuk disia-siakan. Ini adalah apa yang suami saya berutang pada saya. Saya pasti akan menagih utang ini nanti. Song Xia, Anda sungguh. Anda mengabaikan jalan menuju surga, namun bersikeras berjalan melalui gerbang neraka. Keberanian Anda patut diacungi jempol. Siapa bilang jenderal tidak akan datang menemuiku? Kurang ajar. Kalian semua orang rendahan. Kalian orang-orang oportunis yang berubah seiring angin, berpikir bahwa dengan menempel pada nyonya jenderal, kalian semua bisa naik ke surga. Kalian tidak menaruhku di mata kalian ya. Aku beritahu kalian. Bukan hanya aku, tamu terhormat di kediaman jenderal kalian. Aku justru protagonis wanita di dunia ini. Nyonya jenderal kalian di masa depan. Sampah tak berguna macam apa yang pantas memasuki pintuku. Hati-hati. Bukankah kau bilang penyakit lamamu kambuh? Melihat kondisimu, kau terlihat baik-baik saja. Kakak Mingyang, kamu benar-benar meninggalkan kesetiaan demi kecantikan. Karakternya belum kamu ketahui. Menikahi seorang istri sungguh berbeda. Kakak Mingyang, kita berada di kamp militer, dan kita sudah membahas ini. Semua rakyat jelata, tidak ada hierarki kelas. Namun kakak, dia adalah wanita yang terlindungi. Jadi wajar jika dia tidak mengerti. Meskipun dikatakan bahwa semua makhluk setara, pelayan di kediamanmu terlalu tidak tahu aturan. Dia benar-benar menghinamu. Aku benar-benar terlalu marah untuk menahannya jati aku. Kamu tahu orang macam apa aku ini? Suami. Nona Song memiliki kepribadian yang lugas. Saya sungguh tidak bisa dibandingkan. Tidak jenderal, bukan begitu. Baru saja saya gagal mengundang Anda kembali. Nona Song cuma lepaskan geram ke pelayan. Kemarahannya hanya klaim tak berdasar. Jika aku ingin melampiaskan amarahku,
pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Bukankah itu lebih memuaskan daripada menindasmu? Berhentilah memfitnah orang. Baiklah, kau lebih mempercayai seorang wanita daripada saudaramu. Cukup Songxia. Renungkanlah baik-baik di ruangan ini. Tanpa perintahku, kau dilarang pergi secara pribadi. Nyonya, mari kita pergi. The film was translated and narrated by M Media. Sialan orang-orang kuno ini, mereka pikir mereka juga bisa menginjak-injakku. Ling Yue, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku secara khusus menyiapkan kue osmanthus untukmu. Saya tidak mau memakannya. Saya tidak lapar. Tapi, aku lapar. Kakak Ming yang teman-temanmu sudah datang. Cepat buka pintunya. Sajikan teh dan air. Kau kemarilah. Di mana jenderalmu? Hari ini adalah ulang tahun Nyonya. Jenderal pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Secara pribadi untuk Nyonya. Untuk membeli hadiah ulang tahun. Aku tidak menyadari jenderal yang biasanya rajin akan membiarkan kita semua beristirahat hari ini hanya untuk merayakan ulang tahun kakak ipar. Untuk kecantikan seperti Nyonya, aku Litoa akan dengan senang hati mengirim perhiasan emas dan perak setiap hari hanya untuk mendapatkan senyum darinya. Orang kasar sepertimu. Bagaimana kau bisa tahu apapun tentang memenangkan hati seorang wanita? Bahkan kakak Ming Yang. Bukankah dia masih The saat film di was kamp militer translated mengandalkanku and untuk narrated nasihat by dan M strategi? Media. Dilihat dari waktunya, mereka mungkin belum pergi jauh. Mari kita ganti pakaian kita dan ikut bersenang-senang. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Ling Yue, aku ingin melihat bagaimana kau seorang wanita yang diracuni oleh ideologi feodal, istri yang terlindungi, berencana melawanku. Penjual patung gula. Mari lihat. Penjual patung gula. Xiao Cui. Ya, suami. Coba patung bola ini. Apakah manis? Tidak semanis UR tadi malam. Hari ini adalah ulang tahun UR, dan Anda masih menggoda saya seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya pada hari ulang tahunmu, aku selalu pergi berperang. Tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu. Hari ini aku akan menebusnya dengan benar.
Jenderal selera yang luar biasa. Tusuk konde ini benar-benar luar biasa. Ini adalah harta karun toko kami. Yuerku memiliki kecantikan yang menakjubkan. Rambut hitam dan jepit rambut emas. Itu membuat kulitmu terlihat lebih putih dari salju. Jenderal, apakah Anda menyukainya? Penjaga toko. Aku ambil jepit rambut ini. Catatlah ke kediaman jenderalku. Ya, Tunggu. Rakyat jelata di perbatasan sangat miskin. Namun kakak perempuan masih memiliki waktu luang dan suasana hati ini membiarkan jenderal menghabiskan uang begitu boros untukmu. Sebagai istri resmi Anda, saya harus memimpin dengan memberi contoh dan menyumbangkan upaya sederhana saya. Liontin Giok ini, aku nak sumbangkat mangsa bencana sempadan untuk menunjukkan ketulusan saya. Kakak perempuan dibesarkan di kamar kerja sejak kecil, The film was dimanjakan dan translated berharga. and narrated by M Media. Tapi, Liontin Giok ini sama sekali tidak bisa menyelesaikan krisis yang mendesak. Maman. Aku bersedia menyumbangkan gaji setengah tahunku untuk menghibur ribuan korban bencana. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pahlawan wanita itu benar-benar seorang juara. Nona, kebenaranmu sangat mendalam. Layak dipanggil heroin wanita. Ya, aku terkesan. Sebagai seorang wanita, memiliki jenis pengabdian kepada negara dan rakyatnya. Sungguh langka. Benar kakak ipar. Kamu harus belajar dari Jia. Tidak seperti orang tertentu yang benar-benar mengambil sepotong Liontin Giok yang tidak diinginkan rusak untuk mengabaikan ribuan korban bencana. Jangan. Nyonya, tidakkah Anda akan mengatakan yang sebenarnya? Yang dia pecahkan adalah pusaka Nyonya tua. Tahun ini salju tebal telah menutup kota, dan harga gandum serta pakan ternak tinggi. Apakah jenderal tahu mengapa gandum dan pakan ternak untuk bulan Februari bisa tiba tepat waktu? Tentu saja itu karena para prajurit mengawalnya dengan efektif. Ini, Nona lah yang tidak ragu untuk menjual. Semua maharnya ditukar dengan perak, beli gandum serta pakan ternak harga tinggi. Hanya dengan begitu para prajurit terhindar dari penderitaan kelaparan. Siapa sangka bahwa istri jenderal yang terkenal di seluruh ibu kota sebenarnya bahkan tidak memiliki satu pun yang layak perhiasan tersisa. Xiao Cui, diam. Ini bukan tempat Anda untuk berbicara. Yuer, aku selalu berpikir, kau secara alami menyukai kebersihan dan tidak menyukai kosmetik dan perhiasan. Jika Xiao Cui tidak berbicara, berapa lama kau berencana menyembunyikan ini dariku? Untuk berbagi kekhawatiran suami saya dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Apa yang telah dilakukan Yuer tidak layak disebutkan. istri jenderal telah melakukan perbuatan baik seperti itu namun tidak menyembungkannya. Dia sungguh orang luar biasa, tak cari nama untung. Benar. Benar. Orang yang luar biasa. Kata yang bagus. Nyonya lembut dan cantik, dan sangat berbudi luhur. Saya terkesan. Saya juga terkesan. Menggunakan metode mereka sendiri. Melawan mereka. Song Xia, bagaimana rasanya ini? Kakak Mingyang, tidakkah kau akan menemani istrimu yang cantik? Kau akhirnya memutuskan untuk datang mencariku. Song Xia, pria dan wanita harus menjaga jarak. Jangan seperti ini di masa depan, dengan santai menempel padaku. Apa yang kau pura-purakan? Aku sudah memberitahumu, wanita-wanita itu dan aku sama sekali tidak akur. Lagi pula aku hanya mengucapkan beberapa kata biasa padanya. Bersikap begitu cerewet. Ling Yue berbeda darimu.
Dia tidak tahan kau terlalu cerewet. Jika kau bertingkah seperti hari ini lagi, maka kau hanya bisa mencari di tempat lain. Kau seorang pria terhormat. Bagaimana kau bisa menjadi takut istri? Selain itu, dia hanyalah wanita dari ruang dalam. Dia terlalu ikut campur. Yuer berhati murni, sangat tulus dan tanpa celah. Sedangkan kau, berhentilah memiliki motif tersembunyi. Lu Mingyang, kau kembali ke sini. Benar-benar tulus dan tanpa celah omong kosong. Itu semua adalah tipu muslihatnya yang menggoda. Ling Yue. Penghinaan hari ini. Aku pasti akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Xiao Kui, bantu saya ganti pakaian. Suami, Yuer, aku membiarkanmu menderita ketidakadilan hari ini. Apa yang harus suamimu lakukan untuk menggantimu? suami. Kalau begitu hargai saja saya lebih. The film was translated and narrated by M Media. Harta karun langka ini, akta tanah dan toko-toko ini semuanya hadiah dari jenderal untuk Nyonya. Dia bilang ini untuk mengganti kerugian Nyonya atas hilangnya mas kawin Nyonya. Nyonya tidak hanya menerima hadiah, tetapi Nyonya juga mendapatkan kendali atas keuangan rumah tangga. Jenderal benar-benar sangat baik kepada Nyonya. Bagus. Hanya saja saya menguasai beberapa trik. Pria ini tidak lebih dari latihan. Latih dia sesuai dengan bagaimana dia perlu dilatih. Hei Zia, Di mana barang yang ku minta? mengapa kamu membutuhkan afrodisiak ini? Lihat betapa gugupnya dirimu. Ada seekor kuda betina di halaman belakang. Sudah waktunya dia untuk berkembang biak. Biar ku beritahu, kediaman jenderal bukanlah kamp militer di masa lalu. Kamu tidak bisa main-main di sini. Dulu kita bersaudara, bertempur di medan perang. Masalah macam apa yang belum pernah kita timbulkan? Kenapa sekarang setelah kita berada di ibu kota, kau jadi begitu penakut? Katanya kau menyukai putri dari keluarga bangsawan dan ingin meninggalkan kami saudara-saudara. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Jangan khawatir, bahkan jika kita menyebabkan masalah besar, kami para saudara akan menanggung tanggung jawabnya. Jika semuanya gagal masih ada jenderang. Nah itu baru terdengar seperti seorang saudara. Nyonya Nona Song telah tiba. Menawarkan bantuan yang tidak diminta. Berarti niat buruk. Kalau begitu, karena dia sudah di sini, biarkan saja dia. Pergi suruh dia masuk. Silakan masuk.
Saya biasanya hanya memiliki sifat yang belak-belakan. Sebelumnya saya biasa memperlakukan para jenderal seperti saudara dan terbiasa bersikap tanpa sungkan. Saya akui saya salah kemarin. Kakak tolong jangan terlalu memikirkannya. Nona muda Song, Anda terlalu khawatir. Sebagai nyonya rumah, Anda dibebani dengan banyak urusan. Masalah kemarin, saya tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Ini adalah tonik yang secara khusus saya rebus pagi-pagi sekali, khusus untuk kakak, untuk menyehatkan tubuh kakak. Nona muda Song, obat Menjadi malu dan pemalu. Tepat sekali, malu dan pemalu. Apakah kau gatal ingin berkelahi? Jangan bandingkan saya dengan mereka, wanita berkaki terikat yang lemah lembut itu. Kalau begitu katakan padaku apa yang kau lihat. Baiklah. Saya akan memberitahumu baik. Pagi-pagi sekali di puri ini, saya melewati kamar kakak. Dan samar-samar melihat sosok seorang pria. Saya pikir itu saudara Mingyang. Song Xia, sudahkah kau melupakan pelajaran di kuil yang hancur waktu itu? Beraninya kau masih memfitnahnya. Kau tidak percaya padaku. Pergi lihat sendiri kalau begitu. Insiden terakhir adalah karena dia tidak tertangkap sendiri. Tapi keberaniannya sungguh luar biasa. Dia benar-benar berani membawa seorang pria ke dalam rumah. Kalau kau tanya padaku istri jenderal itu menawan. Bagaimana mungkin ada pria yang tidak tergoda? Jenderal Anda juga terus-menerus berperang jauh di sana. Anda benar-benar sesuatu. Aku. Untuk dilihat oleh suaminya sendiri. Melihat sisi yang memalukan seperti itu, Ling Yue, muka apa yang masih kau miliki untuk hidup di dunia ini? Jenderal, mengapa Anda kembali? Alih-alih melayani nyonya di dalam, apa yang kamu lakukan di luar? Aku. Yue. Jenderal, mengapa Anda tiba-tiba kembali? Yue, ada apa denganmu? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jawab Jenderal. Nona Song datang mengantarkan obat pagi ini. Siapa sangka setelah nyonya meminumnya, wajahnya menjadi memerah, merasa sangat terganggu. Lalu mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk melapor lebih awal? Jenderal sibuk dengan tugas militer. Nyonya menginstruksikan kami untuk tidak mengganggu jenderal dalam keadaan apapun. Jadi dia lebih memilih mengeluarkan darahnya sendiri agar tetap sadar. Ini adalah dupa perangsang. Dosis yang diberikan sangat tinggi. The film was Jika tidak segera diobati, translated and itu akan menyebabkan narrated by penyakit yang Nvidia. berkepanjangan. Suami, saya tidak ingin Anda terganggu oleh saya. Melayani nyonya bukanlah gangguan.
Apa? Kau, apa maksudmu dengan ini? Minggir. Ling Yoko, tunggu aku. Nyonya ampuni nyawaku. Ini semua adalah Nona Song yang memerintahkanku. Bawa dia pergi. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Tidak, tidak. Tidak. Song Jia benar-benar kurang ajar. Di siang bolong, dia bersekongkol untuk menjebakmu. Tetapi dia juga meminum obat ini. Mengapa dia sama sekali tidak terluka? Karena racun ini sama sekali tidak ada di dalam sup obat. Tapi di mangkuk ini, niat jahat macam apa? Reputasi sangat penting bagi seorang wanita. Dia benar-benar tega melakukan tindakan sekejam itu. Kalau begitu biarkan tonik ini membantu kami. Cangkir kedua. Kapasitas minum Xie luar biasa. Cangkir ketiga. Dia biasanya tidak seperti ini. Ada apa hari ini? Apa yang kamu lakukan sekarang? Minum anggur terlalu cepat. Luka saya sebelumnya mulai terasa sakit lagi. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Kalian semua lanjutkan minum. Jenderal Xia saat itu tidak hanya menarik Anda keluar dari tumpukan mayat dan menyelamatkan Anda, tetapi juga tetap terjaga menjaga Anda selama 3 hari 3 malam. Itu adalah penyakit lama yang dideritanya saat itu. Jangan sebut-sebut itu. Jenderal sekarang punya istri cantik, tapi telah melupakan persahabatan kita yang ditempa dalam hidup dan mati. Jenderal, apakah Anda akan mengusir saya dari ibu kota hari ini? Bagaimanapun juga, Xia juga adalah penyelamat hidup Anda. Dengan mengabaikannya seperti ini, Anda benar-benar mendinginkan hati kami, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jika jenderal tidak peduli, maka minumlah secangkir anggur ini. Bagaimana aku bisa minum secawan denganmu? Tidak minum berarti Anda tidak menghormati persaudaraan kita. Semuanya katakan padaku apakah aku benar. Benar, minum. Karena suami saya mengabaikan Nona Song. Karena saya. Maka, saya akan meminum anggur ini untuk suami saya. Kakak, bisakah Anda menanganinya? Ini adalah anggur ember khas Menara King Yun. Ini tidak sama dengan minuman teh yang diminum oleh wanita bangsawan di ibu kota. Ini sangat kuat dan pedas. Wanita yang bertransmigrasi itu, apakah Anda senang merendahkan satu untuk memuji yang lain? Pria biasa yang meminum anggur ini akan tumbang setelah 2 cangkir. Apalagi seorang wanita yang rapuh seperti Anda. Jenderal, mohon cepat beri nasihat kepada saudara perempuan saya. Jangan menyakiti diri sendiri, hanya demi harga diri. Karena kakakku berkata begitu. Saya sebenarnya sangat ingin mencobanya. Adik yang baik, betapa beraninya. Mengapa kita berdua tidak bertaruh minum? Nyonya, tolong jangan bertindak karena marak. Xia memiliki kapasitas minum yang besar, bahkan di antara para periode ketentaraan. Bagaimana toleransi Nyonya bisa dibandingkan dengannya? Jenderal, apakah Anda mempercayai saya? Aku setuju dengan apapun yang kamu putuskan.
Nona Song. Karena ini adalah taruhan minum. Apakah ada taruhannya? Ini mulai serius. Jika saya menang, saya ingin tusuk konde di rambut Anda. Tusuk konde ini adalah hadiah ulang tahun dari jenderal untuk istrinya. Bagaimana bisa digunakan sebagai taruhan? Baiklah, tapi jika saya menang, perjamuan hari ini dan semua anggur amber yang dikonsumsi akan dibayar oleh Nona Song. Bagaimana dengan itu? Seseorang bawa anggurnya. Aturan di sini di pasukan kami adalah siapapun yang pertama menghabiskan cangkir anggur depan diorang minum paling banyak sampai habis adalah pemenangnya. Bagaimana? Nanti berikan. Wanita berpakaian bagus itu minuman keras terkuat. Setelah selesai, Anda pasti akan diberi hadiah. Ya. Saudara-saudara, Anda harus menyaksikan ini untuk saya nanti, dan jadilah saksiku. Baiklah. Tidak masalah. Nyonya. Jika kamu tidak bisa meminumnya, jangan memaksakan diri. Itu hanya jepit rambut, berikan saja padanya. Tapi ini adalah hadiah ulang tahun dari suami saya. Jenderal, UER menginginkannya. Mau apa? Hatimu tentu saja. Adik, jika Anda benar-benar tidak bisa melanjutkan, masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Bagaimanapun, kami terbiasa minum keras di barak militer, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh wanita bangsawan dari keluarga aristokrat. Bawa anggurnya. Saya akan minum ini dulu sebagai penghormatan. Bagus-bagus, teruskan. Teruskan. Bagus, teruskan. Teruskan. Minum. Adik, itu 6 mangkuk. Bagaimana dengan itu? Kapasitas minum Shio meningkat lagi. Apakah kau diam-diam pergi minum, tanpa sepengetahuan saudara-saudara? Kapasitas minum Shia selalu menjadi salah satu yang terbaik di kamp kami. Nyonya adalah wanita bangsawan dari ibu kota. Dibandingkan dengan Shia, bukankah dia hanya membenturkan bato dengan telur? Aku benar-benar tidak tahu apa yang Nyonya pikirkan. Pembantaian tanpa ketegangan. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Berkat Anda, saya sudah berlatih sebelumnya. Kemampuan minum 1000 cangkir tanpa tumbang. Song Shia. Anda merayakan terlalu cepat. Nyonya. Apa yang UR? Cawan anggur nyonyaku. Mengapa isinya jauh lebih penuh? Ini, Jenderal, saya salah. Ampun Jenderal, kasihanilah, saya salah. Pengawal. Seret dia keluar. Ampun Jenderal, ampun. Jenderal, kasihanilah. Jenderal, mungkin dia hanya menyajikan yang salah. Tolong jangan salahkan dia. Nyonya ini.
Bukan apa-apa. Mungkin jenderal salah lihat. Melapor kepada jenderal. Meskipun Nyonya memiliki toleransi alkohol yang luar biasa, begitu dia menyentuhnya, seluruh tubuhnya muncul ruam merah. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, dia telah sepenuhnya menjauhi alkohol. Kakak sedang tidak enak badan. Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Saya mewakili kediaman jenderal. Martabatnya, tidak ada alasan untuk mundur tanpa perlawanan. Lagi pula saya hanya tidak ingin membuat suami saya khawatir. Nyonya bermartabat dan berbudi luhur, dan mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar. Itu adalah kelalaian kami. Itu semua salah Zia karena bersikeras pamer, yang menyebabkan Nyonya sangat tertekan. Omong kosong. Bukankah Anda sudah cukup menimbulkan masalah? Yuer, aku akan segera membawamu menemui tabib istana. Tidak perlu suami. Saya hanya perlu udara segar dan saya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Berhenti. Adik, biarkan saya menemani Anda mencari udara segar. Jangan kita tinggal bersama pria-pria bau ini. Ayo pergi. Jenderal. Bagaimanapun Nyonya juga, seorang wanita dan berada bersama kami, para pria. Cukup merepotkan. Mungkin biarkan Sia menemaninya saja. Jika adik tidak menyukai saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Di masa lalu, kakak Mingyang dan saya berada di pasukan, minum anggur dan makan daging. Ketika suasana hati sedang baik, semua orang akan bersorak dan duduk di pangkuan. Kami bahkan minum anggur cangkir silang. Wanita terlindungi seperti Anda punya terlalu banyak aturan dan rentan terhadap kecemburuan. Tapi Anda harus mengerti bahwa kondisi di pasukan tidaklah terlalu baik. Saya membalut luka kakak Mingyang berkali-kali. Saya pada dasarnya telah melihat seluruh tubuhnya. Saya harap adik tidak keberatan. Adik kecil, apakah kamu roh merpati? Berkicau setiap hari. Dan hal-hal yang Anda katakan kepada saya itu cukup membosankan. Apakah Anda mungkin memberi isyarat kepada saya adik kecil bahwa Anda ingin menjadi selir jenderal? Saya khawatir mengingat status Anda adik kecil. Bahkan jika saya bersedia, Anda tetap tidak bisa masuk gerbang kediaman jenderal. Adik kecil, pikiran jahat Anda itu. Saya merasa jijik hanya dengan melihatnya. Berhenti menyombongkan diri di sana. Yuer. Nyonya, Monya. Monya, Yuer. Nyonya. Yuer. Panggil tabib istana. Ya. Jenderal Nyonya. Baru saja minum arak keras. Dan ketakutan lagi. Saya khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuer, bangunlah. Jenderal, Anda sangat khawatir dan bertindak gegabah. Bukankah dia hanya pingsan karena terkejut? Itu sering terjadi di pasukan. Saya punya cara. Benar, Sia sangat mahir dalam pengobatan. Dia pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Anda dilarang menyentuh Nyonya. Anda yang baru saja mendorong Nyonya. Siapa yang tahu apa niat Anda? Saat itu, hanya ada kamu bicaralah. Mengapa kamu melancarkan pukulan yang begitu kejam? Kakak Mingyang, mohon dengarkan penjelasan saya. Ada alasan tersembunyi lain di balik masalah ini. Jika sesuatu terjadi pada Yuer,
Aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Apa yang sedang terjadi? Kakak Mingyang. Anda memukul saya. Sejak kamu memasuki kediamanku, kamu terus-menerus menentang Yue. Sekarang dia telah meminum minuman keras dan menderita kedinginan yang ekstrem. Bagaimana wanita lemah sepertinya bisa menahan ini? Jenderal, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Xia, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi pada saya? Saya Adipati datang. Mana saya tahu, secara logis untuk perjamuan semacam ini, seharusnya tidak memerlukan Nyonya Adipati untuk hadir secara pribadi. Salam Nyonya Adipati. Apa yang vulgar? Apa yang tidak tertahankan? Nyonya Adipati sebagai sesama wanita. Kata-katamu terlalu tidak sopan. Ibu. Xia secara alami riang dan polos, dan tidak mengerti etiket atau aturan. Mohon maafkan kesalahannya. Seorang pelacur kam, bergaul dengan jenderal kerajaan, bermesraan. Jika itu bukan rayuan, lalu apa itu? Antara para prajurit dan aku, semuanya murni. Apakah kau hanya mengandalkan status tinggimu untuk memfitnah reputasiku? Anda adalah seorang wanita muda yang belum menikah dengan begitu banyak pria. Bermesraan. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang kepolosan? Selain itu mengenai pertengkaran antara Anda dan istri jenderal. Saya kebetulan mendengar sedikit Anda mendambakan suami orang lain dan mendorong seseorang ke dalam air. Muka apa kau nangis tak adil mengeluh? Nyonya Adipati adalah orang yang jujur dan tidak akan pernah berbicara sembarangan. Mungkinkah benar Xia yang mendorong Nyonya ke dalam air? Pengawal bawa jenderal muda Duen pergi. Tidak perlu, saya akan berjalan sendiri. Dua jam yang lalu. Mengapa saya harus membantu Anda jika putri mengetahuinya bahwa perilaku jenderal muda Duan tidak pantas? Aliansi pernikahan ini mungkin. Song Xia. Aliansi antara wanita jauh lebih dapat diandalkan daripada pria. Sayang sekali, Anda tidak akan pernah mengerti. Ling Yue, apakah kau pikir kau sudah menang? Aku memberitahumu, permainan ini belum berakhir. Suatu hari, aku akan membuatmu menyadari apa itu keputusasaan sejati. Aku adalah pahlawan wanita sejati yang ditakdirkan di dunia ini. Kesalahan terbesar Anda adalah terlalu percaya diri, berpikir Anda bisa mengendalikan segalanya. Tahukah Anda, selalu ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat Anda ramalkan, terutama hati manusia. Aku salah. Aku pernah menganggapmu orang yang paling dekat denganku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi lebih jahat daripada para istri bangsawan ini. Song Jia, Anda berkolusi dengan mata-mata asing, memalsukan laporan militer, berusaha menggulingkan pemerintahan. Kejahatan-kejahatan ini, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Aku tidak melakukannya. Kau menjebakku. Kota ini akan diserang dalam 3 hari. Dari dalam dan luar kita akan berkoordinasi. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Selama aku bisa memiliki Lu Mingyang, aku rela melakukan apa saja. Aku jelas adalah pahlawan wanita sejati di dunia ini. Kalian semua adalah NPC. Aku adalah pahlawan wanita sejati. Dengan hak apa kalian tidak berputar di sekitarku? Dengan hak apa? Dia sudah gila. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, Ling Yue. Dengan hak apa? The film was Dengan hak translated apa? and narrated by M. Lepaskan Media. aku.
Anda selalu mengatakan, saya adalah wanita yang terlindungi. Dengan pandangan sempit. Namun sekarang yang terkunci di tempat gelap tanpa matahari ini adalah Anda. Nasib benar-benar suka mempermainkan, bukan? Kau hanya mengandalkan bantuan seorang pria dan intrik picik dari kamar dalam. Aku membenci. Kau rubah betina. Jika bukan karena Lu Mingyang, aku pasti sudah lama menghancurkanmu menjadi debu. Dan bagaimana dengan Anda? Anda terus-menerus berbicara tentang ide-ide baru, menyatakan keunikan Anda. Namun, apakah ini masa depan kesetaraan gender? Bagaimana kau tahu itu? Apakah kau juga seorang transmigrator? Mustahil. Bicaralah. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau? Tentu saja akulah penguasa takdirmu. Tamparan ini untukmu sesama wanita, namun mengandalkan menginjak-injak saudara perempuanmu sendiri demi kesenangan. Tamparan ini adalah untuk ketidakmaluanmu dan kurangnya harga diri. Tamparan terakhir ini adalah untuk orang yang ada dalam mimpiku, yang memaksa kakak kandungku Ling Yu untuk mati, dan menyebabkan seluruh keluargaku dihukum mati. Kau bukan Ling Yue. Benar sekali. Aku adalah Ling Yi. Jauh sebelum ini, aku mendapat mimpi. Dalam mimpi itu, kau mencuri suami kakak kandungku dan menyebabkan seluruh keluargaku dihukum mati. Itulah mengapa aku bertukar tempat dalam pernikahan. Ling Yi. Jangan sombong begitu. Kau hanyalah karakter pendukung yang terbangun. Jika aku mendapat kesempatan lagi untuk memulai dari awal, aku pasti akan membunuhmu. Ling Yi. Kau salah. Aku tidak pernah perlu bergantung pada pria untuk membuktikan diriku, sedangkan kau hanya bisa seperti ini. Mengamuk tanpa daya. Kau bicara omong kosong. Kau hanyalah si kecil yang beruntung itu saja. Untungnya, kau pada dasarnya tidak tahu seberapa besar usaha yang aku curahkan untuk mencapai posisiku hari ini. Kau hanya tahu cara mencari alasan dan dalih atas kegagalanmu sendiri. Suami. Yang Mulia telah mengeluarkan titah. Memerintahkan eksekusi publikmu besok siang. Kakak Mingyang. Apakah kau sudah lupa? Kita pernah menghadapi hidup dan mati bersama. Apakah kau lupa janji bersama kita? Kakak Mingyang. Aku tidak lupa. Tapi yang lebih tidak bisa kulupakan adalah bahwa kamu mengkhianati negara dan mengkhianati kepercayaan di antara kita sejak saat itu. Kamu bukan lagi Song Xia yang kukenal. Kakak Mingyang, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Saat kamu mengkhianati keluarga dan negaramu, kamu seharusnya sudah meramalkan hari ini. Nyonya. Penjara ini dingin dan lembab. Silakan kembali dengan cepat. Tidak perlu berbicara lebih jauh dengannya. Suami kau duluan. Kakak Mingyang. Kakak Mingyang.
Kakak Mingyang. The film was translated and narrated by M Media. Ling Yi, bagaimana jika kau menang? Tidak ada bunga yang tetap merah selama 100 hari. Giliranmu akan datang cepat atau lambat. Dia juga akan bosan padamu. Kau pikir aku peduli? Aku Ling Ye pada dasarnya tidak membutuhkan cinta siapapun untuk membuktikan diriku. Aku ingin menjalani kemegahanku sendiri. Dan kau tidak akan pernah mengerti kebebasan semacam ini. Ling Yi kembali ke sini. Ling Yi. Waktunya habis. Aku beritahu kau. Dunia ini pada dasarnya seharusnya tidak ada